Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmatnya, dan di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang selalu kita harapkan dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita sampai akhir hayat kita kedua nikmat tersebut, karena kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang menyebabkan seorang itu akan kekal abadi di dunia, di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang tidak kalah pentingnya yaitu ada nikmat kita diberikan istiqomah, ya, karena tidak semua orang ya selalu mendapatkan nikmat istiqomah. Tidak semua orang bisa terus istiqomah, jalan terus dalam ibadahnya, dalam thalabul ilminya, dalam melakukan segala kebaikan. Itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Semoga kita menjadi orang-orang istiqomah, karena orang istiqomah juga senantiasa disebut-sebut di dalam Al-Quran. Innalladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami itu adalah Allah. Artinya apa? Artinya dia mengikrarkan keimanannya bahwa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian ia atau mereka ya istiqomah di dalam jalan tersebut. Kenapa? Karena kalau hanya dengan ucapan ikrar saja la ilaha illallah, tapi dia tidak istiqomah, maka itu kurang sempurna keimanannya. Karena yang menjadikan ya kebaikan terus berangsur-angsur, kemudian yang menjadikan masuk surga, menjadikan pahala tersebut menjadi pahala yang sangat besar, itu adalah keistiqomahan. Rasulullah SAW sabda, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Hal atau ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla, yaitu dawam, yaitu apa? Ibadahnya terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit ya. Sedikit dalam kajian kita beberapa menit saja, tetapi kalau kita istiqomah terus, maka kita akan mendapatkan pahala atau mendapatkan amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, kemudian salawat wassalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri taruhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan umatnya, memotivasi umatnya agar memiliki tujuan hidup, agar juga kita keluar dari kegelapan jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang gelap akan cahaya ilahi. Maka turunnya utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ya sebagai rasul, sebagai munzir, sebagai nabi memperingati kaumnya, maka disitulah mulai ada titik cerah bagi umat manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan waktu itu di Mekah, muncullah cahaya yang sangat luar biasa di kota Mekah itu, dan pada waktu itu juga dibuktikan dengan banyaknya keajaiban waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan itu adalah termasuk juga nikmat yang kita harus syukuri. Dengan beliau kita
bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian juga karena beliau kita bisa beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, maka ini adalah wajib kita syukuri dengan apa? Dengan kita salah satunya juga mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mana dengan hadis-hadis yang banyak itu dalam fikih muamalah, dalam ibadah, dalam jinayat, dalam ahwal syakhsiyah, masya Allah itu saling melengkapi dan membuat Islam semakin lengkap, semakin menjadi agama yang tentunya di sana ada kesempurnaan yang tidak membutuhkan untuk yang lain untuk merombaknya dan sebagainya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah pada kesempatan yang ini semoga selalu bahagia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini kita sudah masuk kepada pertemuan ke-7. Alhamdulillah ini semoga kita istiqomah terus di hari Ahad. Semoga kita tidak berhalangan ya di hari Ahad ini. Ini sudah hadis ya, hadis yang ke berapa? Ke-6 ya. Hadis yang ke-6. Kemarin hadis ke-5. Sekarang hadis yang ke-6. Di sini temanya kaidah halal dan haram. Ya, jadi sebagaimana saya katakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya banyak katakan situ bahwa yang namanya hadis al-arba'in an-nawawiyah itu memiliki atau mengandung banyak kaidah-kaidah dalam istinbat hukum atau kaidah-kaidah pokok ya, yang harus wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Nah, maka kitab Arba'in Nawawi ini mencakup hal tersebut. Nah, kaidah ya, kaidah halal dan haram itu hadis yang ke-6 ya, di sini kita lihat ada hadisnya. Hadis ke-6 kita baca bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه تعالى ونفع بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan pahala jariah untuk al-musannif, semoga Allah merahmati. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ruahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita lihat di sini artinya innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas. Hukum halal itu sudah jelas. Maksudnya sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan dalilnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah jelas menghalalkan jual beli, wa harrama riba. Jelas Allah mengharamkan riba. Di sini Al-Quran menegaskan haramnya riba dan dibolehkannya jual beli. Karena kenapa? Karena ayat tersebut ya, pada ayat tersebut dahulu orang-orang Quraisy ya jahiliyah mereka menyamakan antara jual beli dan riba. Yang mereka lakukan sebenarnya riba. Tapi mereka bilang, "Oh, ini termasuk jual beli yang dihalalkan dari dulu sampai sekarang, nggak ada yang bilang haram." Kemudian turun ayat, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Artinya apa? Itu Al-Quran menegur pada orang-orang Quraisy jahiliyah dulu bahwa beda antara yang dilakukan
oleh kalian, yaitu riba. Di situ riba qard, pinjaman, pinjam 100 baliknya 150. Wa riba. Beda dengan jual beli. Jual beli yang Allah halalkan. Itu nanti kita rinci di dalam fikih-fikih muamalat. Nah, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Dan haram, ya, sesuatu yang haram itu jelas. Jelas, dalilnya sudah jelas, misalkan seperti zina, wala taqrabuz zina, dan janganlah dekati zina. Haram bayyin, jelas. Haram untuk berzina. Kemudian khamar, Al-Quran menegaskan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah dekati salat sedangkan kalian sukara. Kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Karena pengharaman khamr itu tadarruj, bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama ditegaskan oleh Al-Quran, hanya dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan khamr atau inab itu ada di sana manafi'ul linnas, ada di sana terdapat manfaatnya. Al-Quran hanya menjelaskan demikian. Itu di tahap yang pertama. Tapi selanjutnya Al-Quran menegaskan bahwa wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat sedangkan kalian bermabuk-mabukan. Itu di tahap yang kedua. Kenapa? Karena orang-orang kufar, orang jahiliyah dahulu, mereka minum khamr itu udah biasa. Datang Islam tidak serta-merta mengharamkan sekaligus. Misalnya, jangan minum khamr, bisa-bisa ditolak dakwah seperti itu. Akhirnya apa? Bertadarus, bertingkat-tingkat. Dari yang awal, wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna min sakara wa rizqan hasana. Dan dari anggur-anggur itu kalian buat minuman yang memabukkan. Al-Quran hanya menceritakan gitu. Belum ke tahap larangan. Setelah itu baru wa ismuhum akbaru min naf'ihima. Khamr itu ism akbar min naf'ihima, lebih besar dosanya dibandingkan akbar min naf'ihima, daripada manfaatnya, banyakkan mudaratnya. Terus yang kedua, yang ketiga, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ketika sholat jangan minum khamr dulu. Nah, itu udah mulai ada larangan tuh. Tadinya boleh, tadinya Al-Quran tidak melarang, tapi setelah ayat yang selanjutnya turun, maka Al-Quran hanya melarang ketika sholat saja. Sebelum sholat ya minum khamr, nanti nggak tahu antum sukaro atau bacaan dan sebagainya. Kemudian turun lagi ayat yang mengharamkan khamr secara qat'i, final gitu ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqum min amali syaitan. Sungguhnya khamr, maisir, perjudian, wal azlam, rizqun, sungguhnya itu najis dan itu merupakan perbuatan daripada syaitan. Itu larangan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Begitulah Islam dalam tasyri' syar'inya, atau dalam mensyariatkan sebuah hukum. Jadi tidak serta-merta langsung kepada intinya gitu ya. Ini juga sebagai metode kita di dalam berdakwah gitu ya. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya itu di antara halal dan haram itu di tengah-tengahnya ada umur mushtabihat. Syubhat, ya, syubhat itu kan dalam bahasanya sesuatu yang belum jelas. Sesuatu belum jelas. Sesuatu yang hukum itu tergantung siapa yang melihatnya. Kadang kalau orang belum mengerti agama gitu ya, baru belajar beberapa tahun saja, dia melihat sebuah hukum. Wah, ini nih kayaknya permasalahan ini syubhat nih. Syubhat. Dia bilang syubhat. Tapi sebenarnya permasalahan itu banyak para fuqaha atau para ulama kita yang membahasnya, dan mereka menyebutkan dalil-dalilnya sehingga apa yang dikatakan oleh orang awam tadi sebagai syubhat, ketika orang awam tersebut belajar sehingga menemukan kebenaran, sehingga tidak menjadi syubhat lagi bagi dia. Nah, yang mengetahui halal dan haram secara pasti adalah para ulama.
Maka syubhat itu ada hal-hal yang diragukan atau hal-hal yang belum jelas gitu ya. Belum jelas itu tergantung orang yang melihatnya. Kadang orang awam yang melihatnya tidak jelas karena ilmu dia tidak sampai seperti itu. Ulama yang memiliki dalil ya, walaupun dalam sebuah hukum itu ada beberapa pendapat, tapi dia pendapatnya mengatakan boleh dengan dalil-dalil, nah ini bukan menjadi syubhat lagi bagi dia. Jadi halal bayyin, halalnya sudah jelas bagi dia. Gitu. Maka bagi para ulama, maka ia telah menyelamatkan faqadista baro'ah dinihi wa irdihi. Nah, ada juga syubhat yang syubhat itu yang apa namanya? Yang di kalangan ulama artinya lebih baik ditinggalkan gitu. Lebih baik ditinggalkan. Syubhat dalam artian lain juga kita dalam artian lain apa ya? Sesuatu yang meragukan misalkan ada makanan oh dari siapa nih makanan gitu ya, daging kambing, dari siapa nih makanan nih, kita tinggal misalkan di negara yang minoritas kaum muslimin gitu, tiba-tiba ada yang ngasih paket gitu, daging gitu, oh ini daging babi atau daging kambing, atau daging kambing yang disembelih misalkan apa ya, tidak secara syar'i gitu. Nah, ini kan menjadi syubhat, ya kan? Menjadi syubhat dan faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Jika dia tidak makan daging tersebut gitu, karena dia ada syubhat di situ. Nah, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya gitu ya. Karena syubhat tadi dia tinggalkan, oke gitu. Ya terkadang karena adanya sebuah ilmu, ya ada ilmu nih kita, maka hal tersebut tidak menjadi syubhat. Terkadang bukan berbicara soal itu, kadang berbicara siapa nih misalkan yang menyembelih, gitu. Siapa nih yang ngasih, gitu ya. Padahal kita hidup di daerah yang minoritas Muslim misalkan, maka kita tinggalkan tersebut. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Nih, barang siapa makanya telah menyelamatkan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Kalau dia masuk pada syubhat itu ya, syubhat waqa'a fil haram, maka dia bisa lama-lama bisa apa waqa'a fil haram. Lama-lama dia bisa masuk pada sebuah hal yang diharamkan gitu. Karena dia keenakan ya dengan makan, dengan kebiasaan memakan menggunakan harta syubhat, nggak tahu siapa dan sebagainya. Lama-lama jiwanya itu jiwa terbiasa gitu. Ah, ini paling ini dari teman saya ini orang muslim dagingnya gitu ya. Padahal dia tinggal di minoritas apa di negara yang minoritasnya uh, minoritas kaum muslimin gitu ya. Artinya tinggal di apa banyak orang-orang non muslim dan sebagainya. Oh ini paling uang teman saya nih gitu, pakai aja lah gitu. Nah, maka syubhat-syubhat itu karena dia kebiasaan ya, maka bisa terjerumus pada sebuah hal yang haram. Nah, beda kan? Ketika dia menjaga dari sebuah yang syubhat, maka dia menjaga dirinya agar tidak terbiasa, tidak tidak terbiasa untuk memakan, menggunakan, mengkonsumsi sebuah yang syubhat. Dan tapi kalau dia mengkonsumsi setiap hari menjadi kebiasaan sehingga menggunakan harta yang syubhat, mengkonsumsi syubhat, menggunakan sesuatu yang syubhat, lama-lama jadi keenakan dan menjadi longgar bagi dia gitu. Nggak ada remnya, jadi ditabrak aja itu rambu-rambunya. Nah, kemudian karra'i yar'a haulal hima. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih.
Karoi seperti siapa? Roi. Roi itu penggembala. Roi itu pengembala gitu ya. Namanya pengembala gitu ya. Misalkan dia batas-batasin tuh di sebuah lembah, ada kambing dan sebagainya, dia jalan, kemudian supaya nggak lari ya dibatas-batasin gitu ya, pakai kayu dan sebagainya. Pagarnya gitulah ya, tahu di kandangnya itu pagarnya. Yushiku ayar ta'afi. Nah, ini diibaratkan kayak apa ya? Kayak seorang pengembala ya, yang membuat apa lingkaran gitu ya, pagar agar kambing-kambingnya itu tidak keluar dari pagar tersebut. Karra'iyya haulal hima yushiku ajar ta'afihi. Nah, dia takut kan kalau nggak dikasih pagar-pagar tersebut, takut apa? Takut keluar kambingnya pergi kemana gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dikasih pagar tuh. Nah, ini sama kayak memakan harta-harta yang syubhat gitu ya. Mengkonsumsi syubhat, menggunakan sesuatu yang syubhat, itu kok diibaratkan dia bakal apa? Bakal loncat dari pagar tersebut. Kalau terbiasa dengan syubhat-syubhat, akhirnya diterabas itu pagar semua. Oleh karena itu apa? Ada ininya, ada pagarnya, ada aturannya di situ. Supaya kita tidak menerabas pagar tersebut, gitu ya. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwa setiap malik ya, malikin hima. Setiap penguasa itu ada pagar-pagarnya, ada aturan-aturannya. Wa ala wa inna himallahi maharimu. Dan semuanya pagar-pagar ya, punya Allah itu Subhanahu wa taala itu apa? Maharimu, yang haram-haram. Maksudnya yang jangan engkau apa jangan kita itu menerobos sesuatu yang haram gitu. Karena itu merupakan maharimu. Karena itu merupakan pagar-pagar yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ya, tubuh itu terdapat mudghah, sebuah daging bergumpal gitu ya. Idza soluhat itu maksudnya apa? Hati. Idza soluhat, idza soluhat solahal jasadu kulluhu. Soluhal jasadu kulluhu. Kalau baik hatinya, maka insya Allah amalan semuanya itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalb. Ya, itu kalau rusak ya rusak semua. Hatinya rusak, maka amal yang lainnya pun akan rusak. Nah, ini diibaratkan sebagai apa? Mudghah. Hati itu sebagai daging ya, menggumpal. Kalau dia baik maka baik semua, kalau dia buruk maka buruk semua. Nah, selanjutnya kita di sini hukum terbagi menjadi tiga. Ya, hukum di dalam fikih Islam ya itu terbagi menjadi tiga. Ditinjau dari kejelasannya, apakah dia kejelasannya halal benar-benar halal 100%, haram benar-benar haram 100%, ataupun di antara keduanya, yaitu syubhat yang belum jelas keharaman dan kehalalannya. Misalkan yang halal yang pasti, la yakhfa halu ka akli khubzi wal kalam wal mashi wa ghairi dzalik. Makan roti yang udah tahu dia tuh punya dia dan yang buat itu juga halal ya. Yang buat itu juga orang-orang muslim dan apa dengan syarat dan rukunnya dipenuhi dan kalam wal kalam ngomong itu nggak apa-apa selama ngomong itu tidak tidak mengandung keharaman wal nash dan juga jalan itu halalnya itu jelas. Hukum jalan jelas ubah, hukum makan roti jelas ubah, hukum berbicara jelas ubah, itu halal bayin itu namanya. Haram wadir, haram yang saya katakan tadi haram bayin juga sudah jelas. Haram misalkan apa
khamar, zina, dan lain sebagainya. Wa amal mushtabihat fa ma'na anna laysat biwadihah hil wal hurmah. ولهذا لا يعرف كثير من الناس وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس. Adapun syubhat, ya, tadi 100% halal, 100% haram. Famaknau anna laysat biwadih. Kalau namanya syubhat itu sesuatu yang belum jelas halalnya dan keharamannya. Walihada la ya, nah, tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Kecuali para ulama. Karena mereka belajar dari awal, belajar bahasa Arab, memahami dalil-dalil Al-Quran, memahami dalil Sunnah, memahami permasalahan fikih yang ada di dalam kitab fikih, dan mereka istimbat itu apa? Mengambil kesimpulan dari sebuah dalil, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama kita yang mana belajar puluhan tahun, dan mereka juga belajar bukan hanya tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, tetapi terus menerus bermulazamah pada masyayikh, pada guru-guru mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang profesional di dalam bidangnya, gitu ya. Kadang kita baru belajar sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, udah ikut-ikutan menyebutkan hukum, oh hukum ini nggak boleh karena gini. Padahal sama sekali dia belum belajar apa-apa, dan mungkin dia hanya searching di Google. Jadi syekhnya itu syekh Google. Kalau di sini syekhnya orang Arab, dan mereka memiliki banyak sekali referensi, ahli dalam bidang agama, fikih, hadis, tafsir. Tapi ada yang baru belajar Islam, kemudian dia ditanya hukum, searching di Google, hukum gini-gini boleh, oh iya hukumnya boleh, gitu. Jadi syekhnya itu syekh Google. Madhabnya madhab Googleiyah itu namanya, Googleiyah, karena dia berpaduan bersandarkan dengan Google, segala-galanya pakai Google, gitu ya. Wa amma ulama fa ya'rimuna hukma binassin aw qiyas. Nah, binassin dengan dalil. Para ulama melihat, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Misalkan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Halal jual beli. Maka para ulama mengatakan asal di dalam jual beli itu halal. Hatta ya'tiyad dalil, sampai datang dalil yang mengharamkan, gitu loh. Ya. Jadi semua muamalah itu halal pada asalnya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Misalkan jual beli online. Jual beli online halal nggak? Halal. Dalilnya apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Oh, kata teman kita, oh ini haram. Mana dalilnya? Gitu. Karena asal di dalam jual beli muamalah itu halal. Kalau ada orang yang mengatakan itu haram, di mana keharamannya? Gitu. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع استهد فيه المجتهد. Kalau seorang mujtahid itu tidak menemukan, oh sama-sama kuat nih pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan dalam sebuah masalah, maka dia apa? Istahada fil mujtahid, maka dia beristihad, karena dia memiliki banyak keilmuan, ya, fikih, nahwu, sharaf, ilmu hadis, mustalah hadis, tafsir, semua dipelajari, maka dia beristihad. Fa'alhaqahu bi ahadihima bid-dalil syar'i. Fa'ulhiqa atau fa'alhaqahu bi ahadihima bid-dalil syar'i. Maka dibantu pendapat, oh ini haram. Kenapa? Karena saya melihat ada dalil dalam hadis Nabi seperti ini pemahamannya. Nah, seperti itu. Wa minal wara' tarku syubhat mithlu adami muamalat insan fi mali syubhatan aw khatama lahu ar-riba aw ithar min mubahat tarkiha al-awwal. Wa minal wara'. Nah, meninggalkan syubhat juga itu sebenarnya dianjurkan juga dalam syariat. Kenapa? Karena itu merupakan sikap yang wara'. Yang wara' menjaga dirinya, agamanya dari sebuah takut terjerumus dari sebuah keharaman. Kita tidak tahu nih 100% apakah makanan itu haram atau halal yang kita makan, atau yang kita diberikan di negeri yang minimal
yang sedikit sekali orang muslimnya. Nah, kita tinggalkan itu kan daripada apa? Wara. Takutnya itu daging babi kah, gitu kan? Daging anjing kah dan sebagainya. Nah, au khalatahu maluhu ar-riba atau au khalata malahu ar-riba atau bercampuran dengan riba. Harta-harta yang jelas riba, pinjaman, ya kan? Pinjaman sekarang ojol gitu, pinjaman online itu jelas-jelas haram. Semua agama itu mengharamkan riba pinjaman sampai Yahudi, Masehi, Kristen, Islam juga ya kan, apalagi dalam Islam sangat terperinci itu. Pinjam 100.000 baliknya 120.000 berapa persen gitu ya. Itu jelas-jelas sudah haram. Nah, tapi kalau harta kita harta yang halal kemudian tercampur dengan sesuatu yang apa haram gitu ya, awal iksar min mubahat tarkiya aula. Uh, maka kita tinggalkan saja yang tercampur itu, yang tercampur dengan apa? Dengan sesuatu yang haram, maka itu merupakan sikap daripada al-wara gitu. Takut ya, lebih baik menjaga daripada terjerumus. Ya, kata para imah menganjurkan kita, ya, menganjurkan kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita daripada sesuatu yang syubhat. Nanti takutnya jatuh kepada yang haram. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri. Basri ya. Dari Basrah nih. Hasan al-Basri itu dari Basrah, Irak, Baghdad gitu ya. Ma za'alatit taqwa bil mutayaqqin hatta taraku kathiran min al-halali makhafatan haram. Ketakwaan itu senantiasa berada pada sesuatu yang yakin. Maksudnya 100% halal yakin dia makan, 100% apa haram ya dia tinggalkan. Itu takwaan tuh ada di situ. Hatta taraku katsiran minal halali makhafatan haram. Ya, tadi kan 100% halal, 100% haram. Dia juga apa? Mereka juga meninggalkan wata hatta taraku katsiran minal halali makhafatan haram. Nah, orang yang bertakwa itu katanya selain dia menjaga daripada meninggalkan sesuatu yang haram 100% maupun melaksanakan yang halal 100%, dia juga apa? Meninggalkan banyak dari sesuatu yang halal. Itu sebenarnya halal. Misalkan sesuatu yang halal berolahraga misalkan ya halal saja, boleh boleh saja, mubah atau apalagi sesuatu yang halal, misalkan juga halal, tapi kalau terus dilakukan itu akan menjadi keenakan dan juga akan mengantarkan pada keharaman. Nah, halal yang seperti itulah yang ini diwaspadai. Jadi halal itu terkadang mengantarkan kita kepada sebuah keharaman. Lebih baik ditinggalkan yang halal yang akan mengatakan kita kepada sebuah keharaman. Kemudian selanjutnya kata di sini nah ini nih contohnya nih udah ada di sini. Ini lah ibu kata Nabi Muhammad SAW. Inilah ibu ila ahli. Saya pulang ke keluargaku ya, pada suatu hari. Fa'ajidu tamrah saqitu ala firashin. Aku mendapatkan kurma nih. Kurma yang jatuh di apa? Dari ranjang. Jadi ada kurma ranjang, Nabi datang kemudian ada ngelihat kurma jatuh dari ranjang. Udah jatuh tuh.
Fa'arfa'uha li akulah. Aku ambil kata Nabi, maka aku ini aku makan. Tsumma akhsha an takuna minas shadaqah fa ulkiha. Kemudian aku khawatir nih, jangan-jangan ini sedekah nih. Karena kan apa? Keluarga Nabi ataupun keluarganya itu la yahil as-sadaqah. La tahilu lahum sadaqah. Tidak boleh mengambil harta sedekah. Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran bahwa haram bagi Nabi untuk memakan harta sedekah. Maka apa? Maka Nabi melepaskan apa? Meninggalkan kurma tersebut. Itu sebenarnya hal saja bagi Nabi. Karena Nabi tidak mengetahui juga ya kan apa namanya? Apakah kurma tersebut ya itu merupakan sedekah atau tidak. Halal sebenarnya. Belum pasti maksudnya ya. Belum pasti antara apakah itu 100% ataukah 100% halal ataukah 100% haram. Mustabihat, syubhat. Juga misalkan ada dua kambing yang disembelih. Dua kambing disembelih, kambing yang pertama disembelih oleh siapa? Oleh misalkan satu oleh ahlu kitab. Kan boleh ya dari ahlu kitab sembelihan. Atau satu lagi itu disembelih oleh siapa? Oleh wasani. Itu orang yang menyembah berhala. Kalau orang yang menyembah berhala kan tidak boleh ya, tidak boleh apanya dimakan apa sembelihannya. Gitu. Kemudian tercampur nih, kedua-duanya itu tercampur dalam satu wadah. Wah ini mana nih yang dibolehkan, ini mana yang tidak dibolehkan, mana yang punya Alkitab, yang mana yang punya orang-orang penyembah berhala. Wah dia bingung gitu. Maka dia apa? Tinggalkan saja. Itu perkara-perkara yang syubhat. Walaupun boleh saja ketika dia makan itu, ya kan? Kan tapi apa? Dia menjaga gitu. Supaya tidak masuk pada karena kita sering memakan yang syubhat dan lain sebagainya, akhirnya dia terbawa gitu kebiasaan yang syubhat, akhirnya mengatakan keharaman. Kaidah dalam mengetahui halal dan haram, sebagaimana saya kasih judul ini apa namanya hadis atau pertemuan kita, kaidah mengetahui halal dan haram. Kalau kita lihat banyak ya kaidahnya ya. Di antaranya ini, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam segala sesuatu itu ya, dalam muamalat ya, kita bermuamalah akad dan kita bermuamalah dengan sesama manusia gitu ya. Dalam akad-akad lah, jual beli, ijarah, sewa menyewa, itu apa? Al-ibahah. Ada jual beli baru, misalkan jual beli saham, jual beli apa lagi? Jual beli yang modern-modern nih, jual beli rumah, apa namanya? Atau kredit lah, jual beli kredit gitu ya. Itu hal-hal kita katakan al-aslu fil asya' ibahah. Segala hal yang berkaitan tentang muamalah itu adalah ibahah, dibolehkan. Sampai apa? Sampai adanya dalil. Kalau ada dalil, maka kalau ada dalil yang mengharapkan, maka kita katakan itu adalah haram gitu. Al-yakin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan suatu yang keraguan. Yakin. Misalkan kalau kaidah yang pertama, misalkan saya kasih contoh, misalkan jual beli online gitu ya tadi, boleh saja jual beli online selama syarat dan hukumnya terpenuhi gitu. Misalkan barangnya itu adalah barang yang benar-benar sesuai dengan gambarnya dan juga si pembeli atau si penjual memberikan apa itu namanya hak khiyar dalam fikih itu apa namanya, kalau dia misalkan tidak sesuai maka bisa dibalikan kembali. Al-yakin la yuzalu bisyak. Dan yang kedua untuk memahami hal dan haramnya yaitu adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan suatu yang keraguan.
Misalkan yakin nih, keyakinan kita sudah berwudu. Nah, contoh dalam keadaan ini adalah kita sudah berwudu. Yakin tuh 100%. Saya ingat sebelum asar itu misalkan 20 menit atau 10 menit saya udah berwudu. Kemudian saya lupa. Tadi saya batal apa enggak ya? Batal atau tidak pas sudah masuk sudah masuk asar. Batal apa enggak ya? Saya keluar itu atau tidak ya? Atau saya tadi buang air kecil atau tidak ya? Nah, maka disinilah al-yakin la yuzalu bisyak. Maka kita kembali kepada keyakinan. Keyakinan kita apa? Kita sudah wudhu. Syaknya, keraguannya, itu apakah kita sudah batal atau belum? Maka kita kembali kepada keyakinan. Yaitu apa? Kita masih di dalam keadaan yang sudah berwudhu. Keraguannya apa? Yaitu batal atau tidaknya kita, dalam wudhu kita. Maka dibuang keraguannya, kemudian kita berdiri dan keyakinan, yaitu kita sudah berwudu dan masih dalam keadaan wudu. Artinya apa? Kita boleh sholat di dalam keadaan tersebut langsung, gitu. Tidak perlu berwudu. Karena keyakinan kita sudah apa? Sudah berwudu. Kemudian muncul keraguan, apa kita sudah batal atau belum? Batal buang air kecil atau belum? Maka kembali pada yang pertama, yaitu keyakinan. Berarti dianggap masih punya wudu. Nah, berbeda lagi kasusnya kalau misalkan al-yakin la yuzalu bisyak, misalkan ya. Apakah apakah saya sudah berwudu atau belum? Tadi kan saya batal atau belum? Ya kan? Dia udah wudu, yakin 100%. Saya batal atau belum? Nah, itu syaknya. Maka kita kembali pada keyakinan, yaitu kondisi di mana kita ala toharo, yaitu di mana kita masih punya wudu dan keraguannya kita hilangkan. Artinya apa? Kita langsung bisa sholat ya tanpa memikirkan sesuatu yang kita ragukan. Berbeda halnya dengan kalau kita sudah berbeda halnya kalau kita itu sudah berwudu ya. Otak ya. Maaf. Al yakin la yuzal bisyak. Misalkan di sini sholat. Nah, misalkan kita ragu ya. Ragu apakah kita udah wudu atau belum? Nah, itu kan syak. Al-yakinu la yuzal bisyak. Keyakinan tidak akan bisa menghapus ya. Keraguan tidak keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Ya, keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan. Kita yakin atau yakin di sini adalah semua orang itu ya ketika dia lupa berwudu maka dia dihukumi sebagai apa? Sebagai yakin. Al-yakin. La yuzalu bisyak. Syaknya di sini dalam masalah ini adalah apa? Adalah dia udah berwudu atau belum. Nah, maka di sini kembali pada keyakinan, yaitu apa? Dia belum berwudu. Gitu. Jadi keyakinan seorang semuanya, semua orang itu aslinya belum berwudu gitu ya. Aslinya belum berwudu. Itu adalah keyakinan yang pertama. Kemudian syaknya apa? Ketika datang syak, oh, saya sudah berwudu belum? Nah, maka di sini dikembalikan kepada keyakinannya, yaitu setiap manusia itu aslinya belum berwudu. Nah, jadi dia ketika ragu, maka keraguan ini saya udah wudu belum, itu tidak menghilangkan keyakinan. Keyakinan di sini apa? Yaitu semua manusia itu aslinya belum wudu. Artinya apa? Artinya dia kalau misalkan dia lupa udah wudu atau belum, maka dia belum berwudu hukumnya. Gitu. Beda ya antara dua hal ini. Kemudian selanjutnya kaidah mengetahui ya. Ini bagus nih untuk dihafal kita. Tadi al-aslu fil asya' ibaha. Asal dalam segala hal itu adalah mubah. Dalam jual beli ya, muamalah. Jual beli online mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Kemudian tadi al-yakin la yuzal bisyak, sering kita alami ini. Udah kentut atau belum? Udah batal atau belum wudunya?
maka itu keraguan. Keraguan tidak akan menghilangkan suatu keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinan kita udah wudu, berarti kita langsung sholatnya nggak apa-apa, tanpa dihiraukan saja keraguannya. Karena apa? Kita kembali pada keyakinan kita udah berwudu. Beda halnya yang kedua, beda halnya dengan kita udah berwudu belum ya? Kita sudah berwudu atau belum? Kalau tadi kita udah batal atau belum ya wudunya? Sekarang tarik lagi. Yang kedua, kita sudah berwudu atau belum? Maka kembali pada keyakinan, itu apa? Semua manusia ya sebenarnya dia itu apa? Ala ghairi thahara, ala ghairi wudu. Semuanya dihukumi belum berwudu. Maka kembali pada keyakinannya. Kita belum berwudu, artinya apa? Kita diwajibkan untuk berwudu. Kita sering terjadi itu. Kemudian kaidah dalam mengetahui hal dan hal juga al asl fil abda'i fil abda'i wal luhum nih atau lagi ya. Asal dalam masalah kemaluan dan daging ya. Itu adalah tahrim, haram. Jadi kalau misalkan para fuqaha itu memberikan contoh, misalkan sebuah desa. Di sebuah desa itu kan dikit biasanya ya, beberapa keluarga saja misalnya. Seorang anak, ibunya itu menyusui anak tetangganya. Di kampung itu hanya beberapa keluarga saja tetangganya, perempuan. Anak yang disusui ini perempuan, anak dia laki-laki. Kemudian laki-laki itu pergilah dia ke kota. Sampai di kota berapa tahun, sudah dewasa, pulang lagi dia ke kampung tersebut. Yang jumlahnya itu bisa dihitung jari lah. Yang jumlahnya itu bisa dihitung jari. Setelah pulang dari dia ingin nikah. Karena sebagaimana kita pahami bahwa saudara persusuan itu tidak boleh menikah ya. Karena di situ di kampung tersebut cuman ada dia dan cuman ada beberapa keluarga gitu. Maka ini diharapkan untuk menikahi satu kampung itu. Ya, karena apa? Karena al-asl fil abdha at-tahrim. Asal di dalam kemaluan ya, itu adalah haram. Maksudnya apa? Tidak boleh menikah dengan orang-orang mereka, orang-orang di kampung itu. Maksudnya perempuan-perempuan gadis-gadis itu. Karena takutnya itu adalah salah satu anak yang disusui oleh ibunya. Ya, seperti itu. Al-asl fil abdha at-tahrim. Kemudian ada lagi al-asl baqau makan ala makan. Asal ya dalam sesuatu itu baqau makan ala makan. Al-asl baqau makan ala makan. Asalnya itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya. Nah, al-aslu baqau makan ala makan. Asal sebuah hukum itu dikembalikan atau di dalam ilmu ushul fikih ini dinamakan al-istishab. Menarik sebuah hukum ya kepada hukum yang hukum asalnya gitu ya. Misalkan di sini contohnya misalkan misalkan air ya, air yang dikatakan orang itu, oh ini airnya ini bersih apa enggak gitu ya, buat berwudu nih. Tadi saya ngeliat misalkan anjing gitu ya, tadi minum di sini apa enggak gitu ya, atau hewan-hewan yang najis di sini minum air ini atau enggak gitu ya. Saya belum tahu secara yakin apakah binatang tersebut ada gitu ya atau tidak. Maka saya kembalikan kepada kepada bakau makan ala makan.
mengembalikan hukum ya kepada asalnya. Asal di dalam air itu adalah toharoh. Ya, selama tidak ada dalil, tidak ada bukti bahwasanya ada di situ najis. Ya. Kalau kita belum yakin 100%, ya kita ambil aja. Al-aslu baqau makan ala makan. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan air tersebut ya kan untuk berwudu. Selama kita tidak tahu 100% apakah ada di sana kejatuhan najis kah dan lain sebagainya. Al-aslu fil miyah at-taharah. Asal miyah. Sama yang saya jelaskan tadi, asal nih dalam air itu ada toharoh. Toharoh, itu apa? Suci. Kita ketemu air, misalkan di jalan, dan tidak ada, misalkan kita lihat itu, tidak ada air tersebut, ya, dimasukkan oleh sesuatu yang najis, dan sebagainya, maka kita boleh menggunakan air tersebut. Karena al-aslu fil miyahi at-toharoh. Asal dalam ikan apa namanya air itu adalah toharoh. Nah, misalkan kita juga bisa ambil contoh, misalkan para ulama mengatakan bahwa seluruh apa yang ada di lautan itu adalah halal, gitu ya. Maka ikannya halal, kemudian juga apa namanya iya hiu dan lain sebagainya itu bisa kita bisa kita katakan itu adalah halal semuanya. Karena apa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, wal hillu maitatuhu. Ya, bangkainya saja itu halal. Ada bangkai ikan di laut dimakan, maka itu halal. Ada lagi misalkan apa anjing laut ya, misalkan anjing laut, walaupun ada perbedaan pendapat, ya kan, ya, atau babi laut gitu ya, walaupun ada berbeda pendapat, tapi yang mengatakan boleh itu berlandaskan pada asal di dalam air atau asal di dalam apa namanya hewan-hewan laut itu adalah hil, walaupun hiu dan sebagainya itu dibolehkan seperti itu. Mereka berdalil dengan kaidah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ini mudgoh ya. Wa inna fil jasadi mudgoh, sebuah apa namanya gumpalan daging, itu hati maksudnya. Wa in saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau daging tersebut itu hati baik, maka semua amalan itu akan baik. Kalau dia itu maksudnya amal hati itu amal yang tidak terlihat oleh manusia gitu ya. Kalau dalam keadaan sendiri saja dia takut gitu ya, bagaimana dengan keadaan beramai-ramai gitu, atau ya yang orang itu melihat gitu ya. Kalau dalam keadaan ya kalau dalam keadaan takut, maaf, ada yang tanya ya. Ya, nanti kita di akhir kita bakal ini ya, apa namanya? Kita bakal ya insyaallah. Satu lagi ini kita akan bahas nih terakhir. Wa in salahal jasadu salahal jasadu kullu. Kalau amal hati saja yang tidak dilihat oleh manusia itu, dia itu apa melakukan sesuatu yang benar gitu ya, berpuasa ya kan, baik puasanya, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang lain pun akan baik. Wa in fasadat wa in fasadat jasadu kullu. Kalau apa namanya hatinya itu rusak ya, kalau dia dalam kesepian aja dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut gitu ya, maka amalan-amalan yang sesama manusia itu akan rusak juga. Maka kalau melihat seorang itu, lihatlah mungkin dari ini, dari apa? Dari puasanya, dari ibadah-ibadah yang sirnya gitu ya. Karena dia dalam kesunyian aja dia berbuat baik gitu ya. Dalam kesunyian aja dia khusyuk, apalagi dengan bermuamalah dengan manusia. Dan mungkin itu saja ringkasan dari syarah kitab Al-Wafi yang saya sedikit
tambah-tambahi di sana penjelasan-penjelasan daripada para ulama, semoga bermanfaat. Di sini ada pertanyaan dari Pak Marlin di sini. Salam Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara kita menghadapi orang yang cukup terkenal dan bisa mempengaruhi banyak orang, atau sebut saja influencer gitu ya, yang dia membela suatu yang haram, seperti contohnya dia mendukung LGBT. Khawatirnya pemikiran dia bisa mempengaruhi followersnya yang lainnya. Ya, ya benar-benar ini sebuah masalah yang bahaya ya, LGBT, karena LGBT itu merusak daripada akal manusia ya kan. Kalau kita lihat di Eropa itu, wah mereka gempur-gempurnya gitu ya, gempur-gempurnya me, apa mengumumkan atau mempublish itu LGBT, sampai di Qatar itu kan dikritik-kritik gitu ya. Wah, kenapa lambang-lambang atau orang-orang LGBT dilarang itu di Qatar gitu ya, padahal ada Piala Dunia di sana gitu ya. Wah, terus ini dikritik. Nah, itu sebenarnya mereka itu pengen memusnahkan ya, pengen memusnahkan generasi manusia gitu ya. Kan kalau ditanya dari mana mereka lahir, kalau bukan dari bapak dan ibu gitu ya, dari bukan sesama jenis, berlainan jenis maksudnya. Nah, ini kan wah, akalnya sudah terpuruk gitu ya. Dan ini juga saya lihat merupakan sebab-sebab nantinya negara-negara Eropa, negara-negara yang kita lihat bahwasanya itu dia negara yang lebih maju daripada kita gitu ya. Itu adalah salah satu kemunduran bagi mereka. Nanti kita akan lihat. Nah, bagaimana sih kita ya kan bersikap ya kepada influencer gitu ya. Yang pertama tentunya kita sebagai seorang muslim mengingkari, dalam hati mengingkari dengan tindakan ya. Kalau dia itu orang-orang yang sangat berpengaruh, tentunya kita di media sosial uh, kita post, wah misal kalau kita bisa misalkan bisa mematahkan ide-ide mereka, maka kita cari tuh ide-idenya, kemudian kita screenshot, kemudian kita copy misalkan, kemudian kita tegaskan, kita bantah dengan argumen-argumen kita. Nah, itu salah satu sikap solusi bagaimana kita menghadapi mereka influencer. Kemudian kita juga bisa dengan cara misalkan tidak memblokir mereka gitu ya, memblokir mereka, karena dengan kita memblokir mereka, maka kita itu dalam hati kita atau tanda bahwasanya kita itu tidak setuju dengan mereka. Dan kalau semakin banyak kan makin berbahaya, karena followersnya terus naik gitu ya. Nah, maka kita boykot lah mereka, orang-orang seperti itu. Tidak pantas untuk kita followers, tidak pantas untuk kita kita boleh menasihati, misalkan kita kirim message kepada mereka dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalau kita menjadi followers mereka, wah itu sangat ini sekali ya, lebih baik kita followers orang-orang yang ini menebar kebaikan gitu ya, sehingga mereka yang menebar LGBT dan sebagainya tidak nampak di permukaan gitu. Dan itu salah satu siasat bagi kita. Nah, dan juga yang ketiga juga kita seringlah memposting gitu ya, memposting argumen-argumen yang mematahkan mereka. Ya, kita baca-baca dan sebagainya, itu juga termasuk sikap yang baik ya. Bagaimana kita kritik pada mereka dan sebagainya. Dan itu saja mungkin. Atau kita membuat konten-konten lah ya, tulisan-tulisan tentang LGBT itu kita sebarkan gitu ya. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
ya serulah ya kepada Rabbmu, kita seru, kita lawan mereka orang-orang yang menyebarkan LGBT dan lain sebagainya, billati ahsan, dengan suatu jalan yang baik gitu ya. Dengan suatu jalan yang baik, kita kalau dia dengan tulisan, kita juga dengan tulisan gitu. Kalau dia dengan konten, maka kita dengan konten. Kalau ada yang nge-share kontennya dia, kita juga nge-share konten yang tidak mendukung LGBT, membantu LGBT, seperti itu. Maka begitulah sikap kita. Semoga bermanfaat. Dan apa ada lagi pertanyaan sini? Oh, sudah tidak ada, kita tutup insya Allah dan kita sambung ya. Kita sambung di pertemuan selanjutnya hari Ahad. Boleh di sini kawan-kawan yang hadir atau nanti berhalangan hadir untuk mengajak saudara-saudaranya men-share kebaikan, ya kan? Kebaikan-kebaikan inilah yang kita harus viralkan, gitu ya. Oke, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.